you amaze me, child? Welcome home. Film dibuka dengan diperlihatkannya sesosok wanita cantik, putih, mulus, nominus bernama Josie. Yang kala itu hendak melangsungkan pernikahannya dengan sang pujaan hati bernama Liam. Diketahui si Liam ini merupakan musisi dan menjadi vokalis dari sebuah band yang cukup terkenal di Louisiana. Josie tentunya sangat bahagia di hari yang sakral itu. Tak terkecuali seluruh tamu undangan mulai dari kakek, nenek, ibu, ya, encang, abang, bahkan temannya merasakan kebahagiaan dan menyelamati Josie. Namun kebahagiaan itu berubah menjadi duka setelah salah seorang teman Josie bernama Mason membawakan kabar buruk di mana ternyata si Liam telah menghilang dan tak akan datang ke acara tersebut. 8 tahun berlalu semenjak kejadian itu. Terlihat Liam tengah mengadakan konser dan dia membawakan lagu-lagu cinta andalannya di konser itu dan membuat seluruh fansnya histeris. Bisa dibilang, kini Liam telah menjadi salah satu superstars dan namanya sering dieluh-eluhkan pada gadis ABG. Hingga saat konser usai, sang manajer yang bernama Adam mengatakan jika nanti akan ada seseorang fans yang diberikan privilege untuk dapat menemui Liam secara personal di kamar hotelnya. Ain't nothing like a hometown crowd though, right? Am I right? I'm not from here. Sang fans pun datang ke kamar Liam dan karena saking senangnya melihat sang idola, dia tantrum sampai loncat-loncat gak karuan yang menyebabkan HP Siemens jadul milik Liam rusak terinjak. Wait, where are you going, Liam? Oh my God. It's my cell phone. Oh, that's a cell phone? Please, come on. Hal itu membuat Liam marah sekaligus panik. Entah apa alasannya, namun terlihat jika HP itu sangat berharga bagi Liam. Maka dari itu, ia baru mencari konter HP terdekat dan akan membayar mahal siapapun yang bisa memperbaiki HP-nya itu. Could you please tell me where's the nearest cell phone store? Beruntung, seorang bapak-bapak penuh pengalaman dengan sigap menyanggupi keinginan Liam itu dan benar saja, dalam sekejap HP itu pun kembali normal. Let's have a look here. Kita lalu dijelaskan alasan HP jadul itu berharga bagi Liam yang tak lain adalah di dalamnya terdapat rekaman suara dari Josie, sang mantan kekasih yang ia tinggalkan di hari pernikahan 8 tahun silam. Sekembalinya ke hotel, Adam nyerocos karena akibat tingkah konyol Liam itu. Dia viral dan jadi bahan gunjingan orang. Namun di sini Liam gak begitu peduli dan malah asik nonton berita. That little jock of yours is all over TV. Liam Page was spotted earlier today in the French Quarter. He was running barefoot. Perhatiannya langsung teralihkan saat melihat sebuah berita kecelakaan di mana yang menjadi korbannya adalah Mason, sobat karibnya, dan Josie. Tentu dia sangat terpukul dan berniat untuk datang ke pemakamannya di Louisiana secara diam-diam tanpa sepengetahuan Adam. Liam bahkan rela nyogok supirnya untuk tutup mulut dan rela meninggalkan meeting penting bersama pihak label musik demi sahabatnya itu. Hey, I'll give you $1,000 if you get me out of here right. Sesampainya di kediaman Mason, dia memutuskan untuk melihat prosesi dari luar dikarenakan ada Josie di dalam sana. Rupanya Liam tak ingin tambah merusak suasana dan dia juga masih merasa bersalah atas apa yang ia lakukan 8 tahun silam.
Namun, sengaja tak sengaja mereka berdua malah bertabrakan saat Josie keluar. Lalu di akhir pemakaman, Josie menghampiri Liam yang melihat di pojokan dan langsung ngasih bogem mentah sebagai tanda kesalahannya yang telah dicampakkan dulu. I think about this church during times like this. Here in this church, Nyatanya, bogem wanita yang tersakiti emang ampuh sampai-sampai Liam jatuh pingsan. Ketika terbangun, dia telah berada di rumah bapaknya yang merupakan seorang pastor. Tak lupa ia pun mengabari Adam tentang posisinya dan alasan mengapa dia mengabaikan meeting bersama pihak label. Meskipun kesal karena tak diberitahu sejak awal, namun Adam pun memaklumi keadaan Liam yang saat ini tengah berduka. Liam lalu meminta dibalikan mobil pada Adam dikarenakan dia kesulitan bepergian selama di sini yang langsung disetujui Adam. Di waktu senggangnya Liam jalan-jalan dengan sepeda ontel jadul sembari mencari informasi mengenai Josie. Namun tak satupun orang memberikan informasinya yang dia inginkan. Hingga saat dia sedang istirahat, secara tak sengaja Liam melihat Josie yang sedang memasuki toko bunga. Oh, Judy, could you pop into the back and start the arrangement? Sontak, dia pun mengikutinya ke dalam. Akan tetapi di sini, sikap Josie sangat dingin dan seolah tak pernah mengenali Liam. Ya, wajar juga sih kalau mengingat kejadian masa lalu. Well, they did something with my life after you walked out on me. And yes, Namun Liam tak begitu saja menyerah dan terus mengajak Josie ngobrol hingga akhirnya Josie meladeninya dan dengan muka khususnya dia mengatakan jika dirinya kini mampu hidup bahagia meskipun setelah kejadian buruk 8 tahun lalu yang membuat Liam seketika terdiam. belong here anymore, Liam. Please just... Bersamaan dengan seorang bocil bernama Billy datang dan memanggil Josie ibu. Hal itu tentunya membuat Liam curiga. Dan saat mengetahui umur Josie yang kini menginjak 7 tahun serta namanya yang sama dengan mendiang sang ibu. Liam pun menyadari jika kemungkinan Josie tengah mengandung pada waktu yang sama saat dia meninggalkannya 8 tahun lalu. Dan itu pula lah alasan warga Louisiana sangat tidak menyukai dan terkesan membenci Liam selama ini. Outside the church yesterday. You're that country star my mama listens to sometimes. Beberapa jam setelah mobil request-nya datang, Liam lalu test drive sembari mengunjungi toko bunga milik Josie. Dengan beralibikan borong bunga di tokonya, Liam perlahan mengajak Josie ngobrol. Terlihat Josie udah mulai luluh dan di sini Liam meminta izin pada Josie untuk kapan-kapan dia bisa menemui dan mendapatkan diri dengan Bill. I'd like to buy some flowers for Kira. talk to you about. It's about your daddy. Dalam hati memanglah Josie masih dongkol sama si Liam. Namun dia pun menyadari jika alangkah baiknya memang Billy harus mengetahui dan mempunyai hubungan dekat dengan ayahnya tanpa mempedulikan masa lalu mereka. Meski demikian, Josie pun meminta waktu untuk memikirkan dulu permintaan Liam itu. I have a little time to think about it. Yeah. Sesampainya di rumah, Josie yang hendak memberitahu Billy sosok ayahnya yang sebenarnya terkaget dikarenakan entah info dari siapa, si Billy nyatanya udah tahu kalau selama ini Liam adalah ayah kandungnya. Billy juga meminta Josie untuk mengundang Liam makan malam keluarga untuk pertama kalinya. You should invite him over for dinner. Might help him process the news. Tanpa pikir panjang, Liam pun setuju dan di makan malam itu dia membawakan hadiah berupa kalung mewah untuk Josie dan boneka beruang unyu-unyu untuk Billy. Akan tetapi, respon keduanya tak sesuai harapan Liam di mana mereka gak menyukai hadiah-hadiah dari Liam dan bahkan obrolan antara Billy dan Liam gak berjalan mulus. I'm just joking. Come on. Your mom used to use them all the time. You knew my mom. Setelah makan malam itu selesai, Liam lalu meminta maaf pada Josie atas makan malam yang kacau sekaligus ia meminta izin untuk menjemput Billy selepas sekolah esok hari. Hello. Terrible. I mean, I don't know how to do kids. She hated that. Tentu saja Josie menolak dan berpikir jika Liam udah kelewatan batas. Namun setelah melihat kesungguhan di mata Liam, Josie luluh dan mengizinkannya. Esok harinya, Josie dan Liam telah sampai di sekolah Billy. Keduanya datang tepat waktu dan tak ingin membiarkan Billy menunggu. Lalu perhatian Josie teralihkan oleh handphone jadul Liam yang masih sama seperti dulu.
Alhasil, Josie pun mengejek Liam yang dibalasnya dengan senyuman tipis-tipis. You need to get that? No. Seat? You know, for a child to ride in a car. Obrolan mereka pun mulai mencair lagi. Lalu, di tengah asyiknya obrolan mereka itu, Josie mendapat telepon dari Kiki yang memintanya datang ke rumah. Tanpa pikir panjang, dia langsung OTW ke rumahnya dan mempercayakan Billy pada Adam. Tell her I love her. Liam lalu membawa Billy ke rumah sang ayah. Di sana Liam memainkan sebuah lagu dan nampak jika Billy sangat menyukainya. Bahkan, Billy dengan sendirinya mencoba gitar dan memainkan melodi yang dimainkan Liam sebelumnya. Hal itu membuat Liam dan ayahnya kaget sekaligus bahagia karena Billy telah mewarisi bakat musisi dari William. Billy? Menyadari bakat Billy di bidang musik, Liam lalu mengajak Josie dan Billy untuk membeli gitar baru setengah sebagai hadiah. Jelas saja Billy sangat menyukainya, terlebih saat main bareng Liam. Terlihat pula Liam yang kini mencoba memperbaiki segalanya termasuk kesalahan yang ia buat 8 tahun silam. Would you like it if I took you to a shop and bought? Setelahnya, dia membelikan ayahnya mesin kopi yang baru bahkan memperbaiki taman peninggalan sang ibu. Hingga akhirnya taman tersebut dapat digunakan kembali dan menjadi sumber kebahagiaan baru bagi semuanya. Hari demi harinya, Liam mencoba memperbaiki dirinya serta semua kesalahannya yang dengan menjadi pribadi yang lebih baik dan nyatanya usaha mulai membuahkan hasil, di mana Josie dan Billy mulai nyaman dengan kehadiran Liam di hidup mereka. Hingga di suatu malam, Billy yang penasaran dengan polosnya menyatakan alasan Liam meninggalkan ibunya 8 tahun silam karena setelah dilihat-lihat dia merasakan jika Liam itu orang yang baik. And dumb. And that's I'm back. Hey, Liam. Ketenaran dan uang yang berlimpah tentu gak bisa terelakkan, terlebih gejolak muda dirinya yang kala itu masih sangat membara dan membuat Liam jatuh dalam kenikmatan glamor kehidupan para artis. Namun pada akhirnya dia menyadari jika semua itu adalah kebahagiaan palsu dan dia sangat menyesali perbuatannya itu. Just goofing around. But as luck would have it. Mendengar cerita Liam itu, Billy jadi terenyuh dan memutuskan mulai sekarang memanggil Liam dengan sebutan bokap. Lalu, saat mengantar pulang Josie, ia mengungkapkan hal yang sangat ingin dilakukannya dengan Liam, yaitu makan malam romantis. Tentu saja dengan uang melimpah dan kemewahan yang dimilikinya sekarang. Tak sulit bagi Liam untuk mewujudkan keinginan tersebut. Singkat cerita, kencan pun berlangsung di mana Liam telah menunggu Josie di sebuah taman indah dengan helikopternya. Dia lalu mengajak Josie berkeliling dan memandangi keindahan kota di malam hari dari atas yang membuat Josie sangat bahagia. We're gonna land right on the roof of that hotel. Tak hanya itu, mereka juga singgah di sebuah hotel yang dimana para wartawan berkumpul dan telah menunggu mereka sedari subuh. Lantas, Josie semakin tersentuh saat mendengar mengenalkan dirinya sebagai pacarnya pada dunia. Malam itu pun diakhiri dengan Liam dan Josie yang berdansa sambil beradu jigong di tengah alunan musik romantis. Besoknya, mereka barbekyuan dengan formasi lengkap. Datang pula Jack yang merupakan adik dari Josie. Saat itu, saking keenakan makan, Billy tersedak hingga membuatnya kesulitan bernapas. Jack bergerak cepat dan mencoba mengeluarkan makanan yang tersangkut, sementara Liam hanya diam menonton dan teringat traumanya dulu, di mana ibunya juga mengalami keadaan yang kritis, namun dirinya tak bisa berbuat apa selain menonton. Liam, sweetie, would you go get your daddy for me? Liam. Meski begitu, beruntung bagi Billy karena makanan yang menyangkut akhirnya berhasil dikeluarkan. Malamnya, Liam yang frustasi dan merasa sangat menyesal atas apa yang terjadi, melampiaskan semuanya dengan abok topi miring di sebuah bar. Tak berselang lama, Jack datang dan menghampirinya. Terlihat jika Jack masih menaruh rasa benci yang luar biasa pada Liam yang telah meninggalkan kakaknya 8 tahun silam.
Maka dari itu, dia ngomporin Liam dengan mengatakan jika sebagai laki-laki dia hanya bisa menyakiti wanita dan bahkan tak bisa menjaga keluarganya sendiri. Dia pun menyarankan Liam untuk pergi saja dari kehidupan Josie yang kini udah baik-baik saja tanpa adanya Liam. I'm gonna forget all the bad years that Josie had because of you. Tak taunya, si Liam nyatanya terhasut dan memutuskan pergi meninggalkan keluarganya lagi. Tentu, baik ayahnya, Josie maupun Billy sangat sedih berikut kecewa dengan tingkah Liam yang lagi-lagi mengabaikan mereka. Di sisi lain, William kembali Red Show dan manggung di sana-sini. Terlihat jika Adam sangat bangga dengan penampilan Liam yang begitu memukau para fansnya, termasuk lagu hits baru yang ia ciptakan. Nice singing there, Stacy. Lane, not serious. Lalu, saat di penerbangan, selesai konser di London, dia menceritakan semua yang terjadi serta keluh kesahnya yang hanya terdiam ketika keluarganya sangat membutuhkannya. Di sini, Adam memberikan beberapa nasihat bijak yang rupanya dapat diterima oleh si Liam dan menyarankan agar memperjuangkan kebahagiaannya sebelum pada akhirnya dia menyesal. There are far better men than you out there, no doubt. Pesan itu pun rupanya menyadarkan Liam, dan tanpa berpikir panjang, dia membatalkan seluruh konsernya dan segera OTW ke Louisiana. Meskipun keadaan malam kala itu gelap gulita, disertai hiungan angin dordar gelap, dia tetap mendatangi rumah Josie untuk meminta maaf. Namun sayang, tak seorang pun ada di sana. Sambil menangis, dia pun meninggalkan HP jadulnya di depan pintu rumah, lalu pergi dari sana. Always been one. Namun siapa sangka, keesokan harinya ternyata HP tersebut diambil oleh Josie dan kini Josie telah memaafkannya, bahkan bersedia menerima Liam kembali. Film pun ditutup dengan Josie dan Liam yang bak dijapu melangsungkan pernikahan yang sempat tertunda 8 tahun silam. Dan film pun tamat. Oke, itulah dia alur cerita film Forever My Girl. Terima kasih yang udah stay sampai akhir. Sampai ketemu di review film selanjutnya. Bang Dikson beserta seluruh tim pamit dan adios amigos, permios, ngaleos.